Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Praditya Hidayat dengan NIM C1B023099 dari program studi S1 Manajemen. Nah, di sini saya akan melengkapi tugas saya dari Manajemen Hubungan Pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Berikut adalah studi kasusnya. Dan berikut adalah pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan melanjutkan video ini. Jadi, seperti yang kita ketahui, PT Indonesia Telkom adalah salah satu penyedia layanan komunikasi terbesar di Indonesia. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan ini mengalami penurunan signifikan dalam skor kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction Score atau CSAT. Studi ini berfokus pada proses penanganan keluhan pelanggan yang ternyata menjadi salah satu penyebab utama menurunnya kepuasan dan loyalitas pelanggan. Baiklah, langsung saja di sini menjawab dari soal nomor 1, identifikasi akar permasalahannya itu. Jadi, langkah awal yang kami lakukan adalah mengidentifikasi akar masalah menggunakan metode fishbone diagram atau diagram Ishikawa. Alat ini sangat efektif untuk memetakan penyebab masalah secara sistematis. Kami mengkategorikan penyebab ke dalam 5 faktor utama. Faktor yang pertama itu manusia. Kami menemukan bahwa banyak agen layanan pelanggan belum memiliki pelatihan memadai dalam menangani keluhan secara empatik dan profesional. Selain itu, beban kerja yang tinggi membuat respon menjadi lambat dan kurang fokus. Yang kedua, proses. Jadi, prosedur operasional penanganan keluhan tidak efisien. Banyak pelanggan mengeluhkan harus mengulang informasi yang sama ke berbagai agen karena sering dipindah-pindahkan antara departemen tanpa kejelasan penyelesaian. Masalah yang ketiga itu adalah teknologi. Jadi, sistem CRM yang digunakan tidak mendukung integrasi lintas kanal komunikasi. Tidak ada pelacakan keluhan secara real-time dan pelanggan tidak bisa memantau status keluhan mereka secara mandiri. Yang keempat itu informasi. Nah, jadi agen sering tidak memiliki akses penuh terhadap riwayat interaksi pelanggan, sehingga penanganan bersifat umum, tidak personal, dan tidak efektif. Yang kelima itu lingkungan organisasi. Jadi, terlihat belum terbentuknya budaya perusahaan yang benar-benar berorientasi pada pelanggan, fokus masih terlalu besar pada operasional, bukan pada kualitas pengalaman pelanggan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, rancangan ulang proses penanganan keluhan. Jadi, untuk memperbaiki situasi tersebut, perlu dilakukan perancangan ulang proses penanganan keluhan pelanggan secara menyeluruh, menyentuh 3 aspek utama. Yang pertama, teknologi, yang kedua itu sumber daya manusia, dan yang ketiga itu alur kerja. Jadi, dari sisi teknologi, PT Telkom dapat mengadopsi sistem CRM omnichannel yang terintegrasi sehingga seluruh interaksi pelanggan, baik melalui telepon, email, media sosial, atau aplikasi terpusat dalam satu sistem. Chatbot berbasis AI juga dapat menangani keluhan umum secara otomatis 24/7. Dan sistem pelacakan keluhan real-time akan memberi pelanggan transparansi. Dan terus dari sisi SDM, pelatihan rutin bagi agen sangat krusial. Selain kemampuan teknis, mereka juga harus dilatih dalam empati, mendengarkan aktif, dan penyelesaian masalah. Tim khusus untuk penanganan keluhan prioritas juga perlu dibentuk agar kasus-kasus kompleks bisa ditangani dengan cepat dan tepat. Dari alur kerja, perlu ada penyederhanaan proses agar pelanggan tidak lagi harus menghubungi beberapa kali untuk kasus yang sama. Penugasan agen harus berbasis keahlian dan standar waktu penyelesaian atau SLA harus jelas dan dipantau ketat. Selanjutnya,
Pertanyaan nomor 3, strategi personalisasi dalam pelayanan. Salah satu kelemahan dalam proses penanganan keluhan saat ini adalah pendekatan yang terlalu umum dan tidak memperhatikan konteks pelanggan. Oleh karena itu, strategi personalisasi sangat penting. Perusahaan perlu menggunakan Customer Data Platform atau CDP untuk mengumpulkan dan menyatukan semua data pelanggan dari berbagai titik kontak. Nah, ini memungkinkan agen untuk mengetahui riwayat interaksi, preferensi, dan kebutuhan spesifik pelanggan saat menangani keluhan. Dengan data ini, perusahaan dapat melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan nilai, tipe keluhan, atau karakteristik tertentu, sehingga respon bisa disesuaikan dengan lebih akurat. Agen pun dapat dibekali dengan skrip yang fleksibel dan berbasis data, sehingga percakapan terasa lebih manusiawi, bukan seperti mesin. Baiklah, selanjutnya pertanyaan keempat. Peningkatan komunikasi status. Jadi, komunikasi status yang buruk adalah salah satu sumber utama ketidakpuasan pelanggan. Banyak pelanggan merasa diabaikan karena tidak menerima informasi apapun setelah menyampaikan keluhan. PT Indonesia Telkom harus menerapkan sistem notifikasi otomatis untuk setiap perkembangan status keluhan, baik melalui SMS, email, atau aplikasi. Pelanggan harus menerima nomor tiket dan tautan pelacakan keluhan sehingga mereka bisa memantau sendiri tanpa harus menghubungi kembali. Selain itu, agen layanan juga harus memberikan update berkala, terutama jika keluhan belum bisa diselesaikan segera. Transparansi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, pertanyaan kelima, metrik pengukuran keberhasilan. Jadi, untuk memastikan perbaikan yang dilakukan berjalan efektif, perlu ditetapkan metrik atau indikator kinerja yang relevan. Beberapa metrik penting antara lain yang pertama itu ticket resolution time, yaitu waktu rata-rata untuk menyelesaikan satu keluhan. Selanjutnya ada repeat complaint rate, untuk melihat apakah masalah yang sama terus terjadi. Selanjutnya, response SLA atau compliance, mengukur tingkat kepatuhan terhadap waktu respon yang dijanjikan. Selanjutnya adalah customer retention rate. Ini mengukur seberapa banyak pelanggan yang tetap bertahan setelah menyampaikan keluhan. Selanjutnya ada agent performance score. Ini untuk berdasarkan kecepatan, empati, dan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya, sentimen analis dari media sosial dan survei pelanggan. Nah, dengan metrik yang tepat, perusahaan bisa melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan secara terarah. Selanjutnya, yang keenam, itu ada rekomendasi solusi jangka panjang. Terakhir, untuk membangun hubungan pelanggan yang kuat dan loyalitas jangka panjang, PT Indonesia Telkom perlu melakukan informasi menyeluruh. Yang pertama, bangun budaya perusahaan yang customer centric, itu di mana seluruh elemen organisasi memahami pentingnya pengalaman pelanggan. Yang kedua, bentuk program loyalitas yang tidak hanya berbasis poin atau diskon, tetapi pengalaman yang dipersonalisasi. Yang ketiga itu, libatkan pelanggan secara aktif melalui komunitas online, forum diskusi, dan survei berkala. Dengan suara pelanggan secara sistematis melalui inisiatif atau voice of customer, lakukan juga customer journey mapping untuk memahami titik-titik kritis dalam pengalaman pelanggan. Akhirnya, benchmark dan audit layanan secara berkala untuk memastikan standar yang tinggi terus dipertahankan. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan untuk studi kasus ini.
Apabila kurang atau lebih, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.